Perkenalkan, nama saya Nur Komalasari dari kelas 2D Manajemen. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bisnis internasional. Di sini tugasnya itu memilih salah satu pertanyaan dari dosen bisnis internasional lalu dibuat video. Nah, saya memilih nomor 1 yang dimana pertanyaannya itu tenaga migran Indonesia menempati beberapa negara, terutama negara besar dengan nilai mata uang yang lebih tinggi. Jelaskan faktor apa yang mempengaruhi tenaga migran Indonesia bekerja di luar negeri. Yang kedua, jelaskan siapa saja yang dimaksud tenaga migran suatu negara. Langsung saja kita ke materinya. Jadi kita langsung ke materi tenaga migran Indonesia. Apa sih tenaga migran itu? Menurut International Labour Organization, definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada persyaratan bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Apa aja sih persyaratannya? Yang pertama itu usia minimal 18 tahun. Yang kedua, memiliki kompetensi. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Itu persyaratan bagi pekerja migran Indonesia. Dan ada beberapa pula kewajiban pekerja migran Indonesia. Yang pertama, menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun negara tujuan penempatan. Yang kedua, menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan. Yang ketiga, menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja. Yang keempat, melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan kerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Lanjut ke pertanyaan pertama, faktor apa yang mempengaruhi tenaga migran Indonesia bekerja di luar negeri? Yang pertama ada faktor ekonomi. Banyak dari mereka yang bekerja ke luar negeri itu untuk memperbaiki ekonomi keluarganya di Indonesia. Karena mata uang di luar negeri lebih besar dibandingkan di Indonesia. Contohnya, jika bekerja di Indonesia itu sebulan upah 2 juta. Tapi kalau di luar negeri upah mereka jika dirupiahkan bisa sampai belasan juta. Nah, dari situ mereka bisa memberi uang ke keluarga yang lebih besar dibandingkan kerja di Indonesia. Yang kedua, kemauan diri sendiri. Banyak juga yang mereka pergi ke luar negeri itu untuk menambah pengalaman dan suasana baru. Selanjutnya yang kedua, jelaskan siapa saja yang dimaksud tenaga migran suatu negara. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. 1. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Yang kedua, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga. Yang ketiga, pelaut awak kapal. Dan ada juga yang tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia. Pertama, warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi. Kedua, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri. Yang ketiga, warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka. Yang keempat, penanam modal. Lalu yang kelima, aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia. Yang keenam, warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu, warga negara di Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Itu yang tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi tenaga migran Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Bye.